Shalom, selamat pagi, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita selalu bersyukur. Sebab Allah Tuhan kita sungguh baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi, setiap hari. Besar kasih Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap hanya kepadanya. Tuhan baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Saudara terkasih, pada pagi hari ini senang sekali saya dapat live bincang-bincang santai lewat udara. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan membagi-bagi firman saudara terkasih yang tertulis pada Amsal 10 ayat 22. Saudara terkasih, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam terjemahan bahasa lain, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak ditambahi bagi kita. Saudara terkasih, bila kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya dan susah payah tidak ditambahinya bagi kita. Sebab itu saudara terkasih, bila kita menjadi kaya tetapi dengan cara mencuri, saudara terkasih, ataupun kita mencari laba yang tidak halal, saudara terkasih, maka susah payah akan ditambahi bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu berkat Tuhan yang membuat kita kaya, saudara terkasih. Sebab itu kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Sebab jika kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita, saudara terkasih, bukan berkat Tuhan, tetapi oleh karena kekuatan kita menjadi, saudara terkasih, menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudara terkasih. Kita harus mengandalkan Tuhan dari lubuk hati. Sebab sesungguhnya berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Sebab firman Tuhan di dalam Ulangan 18 ayat 17 dan 18 berkata, Janganlah kita dari dalam hati kita berkata bahwa oleh karena kekuatan kita atau kekuasaan kita sehingga kita menjadi kaya. Saudara terkasih, bila kita baca pada Ulangan 18 ayat 17, janganlah kita berkata di dalam hati kita, oleh karena kekuatan dan kekuasaan kita menjadi kaya, saudara terkasih. Sebab hanya berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Jika kita melakukan perbuatan dengan kekayaan kita oleh karena mencuri, atau kita mencari laba yang tidak halal, saudara terkasih, maka susah payah akan ditambahi bagi kita. Tetapi jika kita berkat Tuhan yang membuat kita kaya, maka susah payah tidak akan ditambahi bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu kita harus berkata bahwa Tuhanlah di dalam hati kita berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagiku, sehingga aku peroleh kekayaan sesuai dengan janjinya terhadap bagi nenek moyang kita, yaitu Abraham,
Ishak, Yakub, saudara terkasih. Di mana bila kita lihat Abraham, saudara terkasih, bapak iman kita, ia menjadi kaya, menjadi bapak imam seluruh bangsa karena berkat Tuhan, saudara terkasih. Dan bila kita buka Kejadian 31 ayat 41 di mana Yakub berapa kali, saudara terkasih, ia ditipu oleh si Laban, mertuanya, saudara terkasih, ketika ia menginginkan si Rahel, namun si Lea yang dikasih. Ketika ia bekerja, saudara terkasih, upahnya tidak diberi, saudara terkasih. Tetapi Yakub mempunyai iman bahwa Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, saudara terkasih. Sehingga pada saat itu, saudara terkasih, berkata si Laban, apakah yang akan kuberikan bagi engkau sebagai upahmu bekerja di dalam rumahku? Apa kata si Yakub, saudara terkasih, biarlah aku bekerja kepadamu menjaga kambing domba beberapa waktu lagi, dan jika kambing domba yang ada berbintik-bintik hitam, berbintik-bintik, dan itu menjadi upahku, sedangkan kambing domba yang tidak berbintik-bintik itu adalah milik si Laban, saudara terkasih. Begitulah berkat Tuhan, saudara terkasih. Akhirnya, saudara terkasih, Yakub dengan hikmat dari Tuhan, ia mengambil daun-daun, saudara terkasih, daun-daun hijau dari tanaman badam, dari tanaman-tanaman, saudara terkasih, lalu ia membuat di palungan tempat meminum kambing dan domba, saudara terkasih. Sehingga, saudara terkasih, Yakub memisahkan domba yang lemah bagi si Laban, sedangkan yang kuat baginya sendiri. Ketika domba itu meminum air dari palungan, biasanya ketika domba itu minum di palungan, domba itu berkelamin, saudara terkasih. Dan ketika domba itu minum di palungan yang ada daun-daun hijau, saudara terkasih, maka berkelaminlah domba-domba itu. Dan apa yang terjadi? Domba-domba itu melahirkan, mempunyai anak yang berbintik-bintik, saudara terkasih. Begitu banyak yang berbintik-bintik, saudara terkasih, sehingga Yakub memisahkan yang berbintik-bintik untuk Yakub dan yang tidak berbintik-bintik punya si Laban, sehingga Yakub menjadi kaya dan bertambah kaya, sehingga mempunyai banyak domba, banyak unta, bahkan banyak pembantu-pembantunya, saudara terkasih. Itulah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, saudara terkasih. Susah payah tidak menambahinya, saudara terkasih. Sehingga kita harus mengerti, saudara terkasih, bila mana kita mengalami musibah, kehilangan ataupun musibah apapun itu, saudara terkasih, sering terjadi terhadap manusia. Kita harus jangan berfokus kepada perkara-perkara musibah itu, saudara terkasih, karena berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Kita harus percaya bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, saudara terkasih. Jangan kita berfokus kepada musibah. Apapun bisa dilakukan Tuhan, saudara terkasih. Karena firman Tuhan berkata, saudara terkasih, celakalah orang yang mencari laba dengan tidak halal untuk rumahnya, untuk membuat sangkar di tempat yang tinggi, untuk menjadi pertahanan bagi mereka dalam cengkraman celaka, saudara terkasih. Sebab ia membuat celah bagi rumahnya dan membuat dirinya berdosa terhadap dosa bagi dirinya sendiri, sehingga batu berteriak dan tembok
dan balok di kerangka rumah pun menjawab, saudara terkasih. Sebab apapun yang kita lakukan, saudara terkasih, selalu mendapat upah, selalu mendapat balasan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apabila kita menabur dalam roh, kita menuai di dalam roh. Apabila kita menabur dalam daging, kita mendapat kebinasaan, saudara terkasih. Sebab itu, kita harus mempunyai iman bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak ditambahinya. Apabila kita kaya oleh karena mencuri ataupun kita mencari laba yang tidak halal, susah payah akan ditambahinya bagi kita, saudara terkasih. Sebab itu mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan, jauhkan kejahatan, tipu muslihat yang ditawarkan oleh keinginan daging, oleh dunia ini yang hanyalah sia-sia. Sebab hanya berkat Tuhan yang membuat kita kaya dan susah payah tidak ditambahinya bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang ada pada diri kita di dalam hati. Sebab Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, dan Tuhanlah yang memberikan kita kekayaan sesuai janjinya bagi kita yang telah dijanjikan dari nenek moyang kita sampai kepada kita, dari Abraham, Ishak, Yakub, saudara terkasih, semua oleh karena berkat Tuhan. Saudara terkasih, apalagi di akhir zaman ini, kita harus lebih lagi tekun di dalam iman, hidup di dalam takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, jauhi, saudara terkasih, akar kepahitan, kebencian, kenajisan, saudara terkasih. Jauhi amarah, saudara terkasih. Amarah itu pun dosa, saudara terkasih. Amarah itu dosa karena amarah itu adalah kesombongan yang belum dihancurkan, saudara terkasih. Kita harus meniru Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan kamu akan mendapat kelegaan. Belajarlah kepadaku dan pikulah aku yang kupasang, saudara terkasih, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab ku itu ringan dan bebanku pun enak. Kita pasang ku itu, yaitu firman Tuhan. Kita pasang beban itu, saudara terkasih, yaitu kita harus hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, di mana kita harus belajar kepada Yesus Kristus. Walaupun dia diludahi, saudara terkasih, walaupun dia bagaikan domba yang disembelih, dia tidak berkata apa-apa, saudara terkasih. Dia berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Saudara terkasih, biarlah pada saat hari-hari zaman akhir ini, kita lebih lagi hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu pengertian, pengenalan kehendak rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudara terkasih. Dan kita menjadi besar, bukan kita yang melawan dosa, saudara terkasih, tetapi Tuhan, firman-Nya yang di dalam kita, itulah yang berperang bagi kita, sehingga kita menjadi pemenang, saudara terkasih. Seorang pemenang mendapat mahkota kemuliaan, di mana Yesus Kristus Tuhan menyediakan bagi kita. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Biarlah kita pada akhir zaman ini mempunyai iman bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak ditambahinya, jika kita hidup di dalam kebenaran, hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan. Sebab Tuhan itu adalah sumber mujizat. Apa yang tidak pernah kita dengar, kita tak pernah timbul dalam hati, itu yang
Dia berikan bagi kita, dan Ia memberi lebih dari apa yang kita doakan, kita harapkan, menurut kekuatan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Sampai disinilah firman Tuhan. Shalom.